cari ini, Bang saya mau ngukur ini di mana ya ngukurnya? Copy, buka skema, pastekan di sini. Nah, bebas. Yang penting, nah sini saya klik ya. Saya klik. Ini kan. Ada kapasitor jalur ini? Ada? Nah, udah boleh. Di C18 C0201 boleh ukur di situ. Agak payah, ada tempat lain. Tahu nggak maksudnya? Jadi kita ngukurnya di komponen. Nah, di Orion itu kalau kita klik input output faultnya, inilah jalur-jalur yang sudah dibuat. Paham nggak? Tapi ini semua jalur yang dikeluarkan oleh power. Semua jalur. Kenapa? Karena di sini bacaannya input output voltage, bukan voltage CPU. Kalau di Borneo hampir semua tipe voltage CPU. Jadi semua yang kita cari ini sudah ada. Paham maksudnya? Nah, sedangkan di Orion ya nggak apa-apa lah, walaupun CPU voltage-nya nggak ada, minimal input output voltage-nya ada. Paham ya maksudnya? Jadi yang kita ukur itu semua yang dikeluarkan IC power, walaupun nggak semua ke CPU. Paham kira-kira? Ini pasti kalau kita hitung, ini semua jalur ini pasti jauh lebih banyak dari yang ini. Nah, ini kan 18 nih. Kalau kita hitung kasar aja pasti lebih. Hitung ya. Tapi yang output ya, jangan yang input. Input kan kayak PH power itu input. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah 10. 11, 12, 13. Habis 13, 14. 15, 16, enggak 15. Ini PPH input ya. 15 input. Berarti 15 ya? Iya. Oh, mentok sih. Ulangi lagi ya, in out. Nah, tadi sini udah 15, 16, ini tadi belum ya? Belum. Nah, 17. Dan yang ada di sini. Udah lebih lah. Udah lebih kan? Tapi kalau kita dimulai dengan kayak begini, nggak perlu semua kita hitung, nggak perlu semua kita ukur. Berarti kita cari Vrec L6, cari L6. Mana L6? LA. Ukur di sini berarti tidak boleh konslet, nggak boleh 000 di sini. Paham kan? Berarti kan kita sedang mengukur, misalkan yang ini ya, di kapasitor ini ukur di sini. Nggak boleh jalur ini konslet. Kalau konslet, ya ini pasti nggak mendapatkan kebutuhannya. Nah, jadi ukur R6, oke. Apalagi PDD PX, cari yang bacaannya PDD PX. Nah, jadi ini cara gampang. Kalau kita nggak mau cari manual kayak tadi. Kayaknya cuma dia PX berapa tadi? PX bias. Ada lagi rupanya yang PDD PX. Ada ya. Ada di PDD PX. Coba kita searching dulu ya, PDD PX ini larinya kemana? Kok nggak ada ya? Harusnya ada ya. PDD PX bias MPP. Nah ini cari dulu sambungannya kemana?
Enggak, ini halaman ya. Berarti dia ada di halaman 3, ada di halaman sekian. Nah, ini cuma di satu halaman, cuma di bawah. Dan ini nggak ada ya. Berarti ini nggak masuk ini. Oh, ini voltage referensi. Voltage referensi itu tidak ada sumbernya, sama kayak ini. Nah, ini nggak ada sumbernya. Ini hanya kita ngecek bahwa tegangan itu sudah masuk. Paham ya? Nah, jadi itu bukan berasal dari IC power. Nah, coba kita skip. Baru masuk VREC S7, S5 dan S3. Maka di sini nanti ada cari yang VREC S. Ini L semua ya. L semua. Nah, S sebelah sini kali. S7. S7. S5 sama S3. Ya kan? Nah, ini ukur, nggak boleh stop di sini. Nggak boleh stop di sini. Jadi sama kayak kita ngukur di konektor LCD. Mencari dulu mana yang short, mana yang putus, kan gitu kan? Nanti dapat yang short, dapat yang putus, baru kita carilah jalurnya kemana. Sama kayak ini. Jadi ini saya contohkan 2. Padahal ini banyak tuh tadi. Cari mana yang short, mana yang bermasalah di situ. Otomatis pasti ada, nggak mungkin nggak ada yang bermasalah. Kalau nggak ada yang bermasalah pasti HP-nya hidup nyala. Paham nggak kira-kira? Jadi yang kita cari tadi ini menggunakan skema manual, sebenarnya di skema berbayar itu sudah dituangkan berbentuk input output voltage. Jadi ini gambar yang menunjukkan inputnya, ini dimasukkan, ini juga dimasukkan. Tapi yang penting itu adalah output. Terus ini jangan pahami. Nah, semua itu ukur aktif ya. Pasif dulu. Pasif dulu. Kalau nanti nggak ketemu masalah baru aktif. Paham ya kira-kira? Nanti kita coba praktekkan ya. Nah, coba saya cari ya. Ada sih di beberapa skema di Orion dia menunjukkan untuk CPU-nya aja. Ini maksudnya mau saya kasih perbandingan ya. Voltage. Nah, ini berarti banyak kan? Ada berapa nih? Kalau di A2P tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Habis. Nah, 12 itulah kita ukur. Kebetulan di Oppo A12 12. Di Mi A1 14, tapi kurang ini ya, kurang ini. Ini PDDX kurang ini, satu lagi mana PDDX. Tadi yang kayaknya juga ada juga nih. Kurang lebih 16 ya, kurang lebih 16. Nah, tadi 12. Ukurnya gimana, Bang? Ya, terpaksa kita buka kaleng, ya udah, merahnya di ground, hitamnya ukur sini. Iya, ukur sini. Nah, kasih dulu, nggak boleh 000. Kalau 000 berarti jalurnya konslet. Apakah si kapasitor yang bermasalah? Belum tentu. Karena kita masih ngukur jalur. Nah, kalau di sini ada 10 kapasitor, mau di sini, mau di kapasitor yang lain, itu hasilnya akan sama. Paham ya? Jadi kalau mati total itu seperti ini. Mengecek dulu ya, pertama kita cek input. Nah, makanya kemarin saya jelaskan input dan saya ulangi lagi ya. Baru yang kedua kita cek output. Nah, jangan kerja. Input bermasalah, ini nggak akan keluar. Makanya kita mulai dari input dulu nanti. Setelah inputnya oke, Bang, udah oke, Bang. IC cas sudah keluar, PPH power on off udah bagus. Power juga udah respon 10 mili, udah naik dia. Tapi cuma 30 mili. Nah, berarti ini ada yang bermasalah. Karena sampai ke CPU itu minimal 50 sampai 100 seharusnya. Nah, jadi makanya ada catatan di sini. Jika konsumsi arus, katanya kan, dari sini dan disebut low current. Mana low current? Nah, nih low current mana? Nah, nih cek input IC
SDC. Nah, itu berarti ada masalah. Ya. Ada juga memang konsumsi arusnya dia kecil, diakibatkan LDO-nya konslet. Ada. Nah, makanya kita wajib ukur jalur bak, wajib ukur jalur LDO. Nah, kalau di HP yang Qualcomm kita bisa mudah mengetahuinya mana LDO. Nah, kalau LDO dia diawali dengan L. Jadi ini voltage regulator LDO keempat. Voltage regulator LDO 5. Kalau yang S itu kepanjangannya voltage SMPS atau buck. Yang tegangannya itu yang arusnya itu tinggi. SMPS ini keluarnya pasti melewati lilitan yang ada di IC power. Kita buka bitmap. Ya. Tadi apa nih? A1 dulu, kita buka atau A12 dulu. A12. Kita buka bitmapnya. Bitmap itu nih. Yang warna hijau di bitmap. Saya klik ya. Contoh nih. Bang, dari hasil pengukuran CPU voltage misal. Dari hasil pengukuran CPU voltage, misalnya kita buat yang mana ya? Yang misalnya. Nah, ini masalahnya kalau di MediaTek nih nggak ada awalannya L, nggak ada awalannya Vrec L, Vrec S, nggak ada. Jadi agak bingung kita nih mana yang buck, mana yang LDO. Paham ya maksudnya ya? Kalau di Qualcomm yang CPU-nya Qualcomm pasti penamaan jalurnya Vrec L, Vrec S. Nah nih. Tapi kalau yang ini Qualcomm udah pasti. Tapi kalau MediaTek rata semuanya. Semuanya kayak ini VA, VMC ya. Contoh. Waktu ngecek VIO-nya atau mana ya? Yang sini aja lah, kita ada power. Pas ngecek DVD core-nya short. Paham sampai sini? DVD core-nya short. Diukur dia pakai mode dioda, merahnya di ground, hitamnya di sini, nilainya 0000. Ini kira-kira larinya kemana ya bang? Buka bitmap. Paham? Buka bitmap, cari kira-kira tadi yang mana short. Ini kan? Ketikkan klik di situ, ini kan? Ya. Betul. Ini kalau saya klik, pasti larinya ke power dan CPU. Klik. Nah, cuman perhatikan ya, ini kenapa berhenti sampai sini? Karena dia kalau ada lilitan dia berhenti. Kita wajib klik sebelahnya lagi. Nah, paham? Berarti prosesnya itu dari sini keluar melewati lilitan. Berarti itu jalur tegangan apa? LDO atau buck? Hah? Buck. Kalau melewati lilitan, itu lilitan kan? Kalau melewati lilitan, berarti jalur ini adalah jalur buck. Yang kalau dia di Qualcomm dikasih nama Vrec S. Karena dia di MediaTek nggak ada kayak gitu-gitu, ya berarti kita cari tahunya ini buck atau LDO. Nah, diklik dulu. Kalau dia larinya ke lilitan, kita klik lilitan, dia larinya ke power, berarti ini jalur buck. Berarti harusnya tinggi. Berarti ini paham? Dan di sini pasti larinya ke CPU. Nah, saya klik lagi ya, saya ulangi. Saya klik sini, saya geser. Nah, CPU-nya. Tuh. Apa enggak? Tuh. Paham kan? Bang, di situ short. Berarti berpotensi mana? Kapasitor kecil ini ya. IC CPU-nya iya. Ya kan? Geser ke kiri. Ini ya. Betul? Ini iya. Iya juga. Cuman yang namanya kapasitor semakin besar penampungnya, semakin besar fisiknya. Semakin besar fisiknya, semakin berpotensi rusak. Kalau saya dapat kasus di sini short, maka saya akan lepas ini. Ya, ya kapasitornya. Ini, 3. Berarti 3 yang di sini saya lepas nih. 1, 2, 3. Jadi ini saya lepas 1, 2, 3 nih ya. Nah ini 3 ini saya lepas. Setelah dilepas, ukur balik. Boleh di sini tanpa kapasitor jadinya. Ya kan? Bebas yang penting jalur dia. Nggak boleh konslet. Karena yang kecil-kecil ini jarang rusak. Atau disuntik. Nah, nanti kita belajar suntik. Jadi kemarin kita belajar nyuntik baterai. Nah, sekarang kita belajar nyuntik jalur.
Kenapa? Karena mau di sini kita ukur, mau di sini kita ukur, mau di sini kita ukur, mau di sini kita ukur. Kalau salah satu dari kapasitor ini konslet, mau dimanapun kita ukur, konslet terus. Mau di sini kita ukur konslet. Jadi bukan berarti kita ukur di sini nilainya 0,000, lantas dia kita eksekusi, belum tentu. Karena setiap kita letakkan multitester, dia akan tertarik sama yang konslet. Yang kita misalnya ini yang konslet, tarik dia set, kebuang. Mau kita letakkan di sini, kebuangnya. Mau letakkan di sini, ditariknya kembali. Maka nilainya selalu 0. Jadi tugas kita mencari mana yang konslet. Jadi yang pertama, tentukan dulu nama jalur tegangan kerjanya. Yang kedua, tentukan mana jalur yang bermasalah. Yang ketiga, mana komponennya yang bermasalah. Jadi ada 3 langkah. Yang pertama, cari nama-nama jalurnya nih kalau secara manual. Ya kan? Ini secara manual mencari tegangan kerja untuk SOC. Cara gampangnya cari yang bacaannya CPU volt. Paham? Ini kan mencari mana yang termasuk tegangan kerja CPU. Yang kedua, mencari mana yang bermasalah jalurnya, bukan komponennya. Paham ya? Jalurnya dengan cara pengukuran mode pasif. Merahnya di ground, ukur sini. Merahnya di ground, hitamnya 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 sini. Konslet bang. Kapasitornya ini berarti belum tentu. Karena fase kedua ini kita masih menentukan jalur ini konslet apa enggak. Setelah konslet gimana bang langkah selanjutnya? Nah ini karena susahnya MediaTek kita nggak tahu nilainya kan. Udah kita cari dulu alurnya, buka bitmap. Katanya di ini ya, klik, wih banyak kali. Berarti ini bug juga. Kenapa? Karena dia singgah kelilitan. Kalau saya klik, nah itu ya. Dan sambungannya gini. Berarti dari sini ke sini, klik ini, melewati semua kapasitor. Pokoknya kalau ada groundnya itu ground nih, yang hitam-hitam ini gimana? Jadi kalau ada melewati yang ada ground dari ini kapasitor. Ini banyak kali, iya. Terus masuk ke CP, ya jelas. Karena semua itu yang termasuk tegangan kerjanya CPU kemarin. Nah, cuman kan dari bitmap ini kita bisa mengkoreksi. Oh ternyata di area sini aja ya bang. Kalau nggak ini, kalau nggak ini, kalau nggak itu ini, kalau nggak ini kan gitu kan. Nah, nanti boleh kita suntik, kita kasih rosin di sini, atau kita kasih atau diraba, atau pakai thermal kamera, ketahuan nanti mana yang konslet. Cuman kalau cara sederhananya kita eliminasi dulu yang besar. Jadi kalau saya sih ini saya angkat yang 2000 dulu. Atau secara fisik ada gosong enggak? Saya begitu. Nah, ini kita intip. Suntik itu mencari panas itu. Mencari mana yang panas di antara semua kapasitor yang dilalui. Kalau yang panas itu yang bocor. Iya, karena mau misalkan yang bocor nih, mau di sini kita ukur 000 nilainya. Mau di sini kita ukur kecuali kapasitornya dicabut. Di kapasitornya kita cabut, terus kita ukur mode dioda, itu nggak boleh ada reaksi. Karena kapasitor nggak boleh bocor kan. Ingat, kapasitor itu tidak bisa dilalui tegangan DC. Tegangan dan arus DC. Maka kalau nanti diodanya kita cabut begini, ini dioda kita cabut nih, dioda. Kapasitornya kita cabut. Multitester mode dioda. Merah di sini, hitam di sini, bebas. Mau merah di sini, hitam di sini, itu tetap OL. Nggak boleh ada respon. Kalau ada respon berarti arus ngalir. Ada nilai, berarti bocor. Kan nggak mungkin juga semua kita, dan nggak bisa mengukurnya di mesin, nggak bisa. Iya, nggak mungkin, nggak bisa kita misalkan nih, kita ukurlah di sini satu merah sini, nggak bisa. Itu nanti bias dia, wajib diangkat. Jadi kalau mau diangkat, yang besar-besarnya dulu. Besarnya angkat, gue bisi dulu. Tempel ke sini biar nggak goyang. Saya contohkan ya. Salah ya, misalkan nih. Tempel ada kapasitor 2 biji ini. Udah, kita ambil dulu dia. Kita blower dulu. Kan takutnya waktu kita nanti dia terbang kemana-mana, ya. Kita nggak bisa mengukurnya di mesin, ya, ingat ya, mengukur komponen itu nggak boleh di mesin.
sekali banyak tuh nggak apa-apa. Dan nanti kita urutkan biar tahu urutannya di mana tata letaknya. Nah, coba kan? Nah ini kalau saya ukur pakai mode dioda, begini. Nah, kapasitor yang bagus itu nggak boleh ada respon. Kalau ada respon berarti bocor. Oh, bukan di sini. Nih. Nggak boleh nilai kan? Iya betul, satu sini. Kurang kuat. OL kan? Berarti nggak bocor yang ini. OL kan? Nah berarti nggak bocor, balikan lagi. Paham ya? Kan lebih gampang kan? Nggak goyang-goyang nih, jadi kurang panas nih kan? Nggak goyang-goyang nih. Iya. Tinggal balikan lagi, ambil lagi. Balikan, ternyata maaf ya, salah pina. Kan gitu kan? Balikan lagi. Nah ini sebelah sini. Ini karena ada flux yang tidak dibersihkan, jadi jadi flak, jadi apa namanya, oksidasi ya. Flak. Balikan lagi. Jangan berapa? Nah, makanya tadi kalau kita ngerjakan Qualcomm enak. Qualcomm ada namanya di sini. Oh, berarti di jalur ini kita nanti setting power supply kita 2,05. Nggak boleh di atas dari yang dilalui, jebol nanti. Oh, di sini 1,3 bang. Ini pula yang set nih di sini. Ambil power supply, setting 1,03, taruhkan di sini positifnya, baru raba. Apa maksudnya? Jangan di konektor baterai, beda. Di konektor baterai berarti kita ngalirkan VBAT sama PPH. Di sini nggak kena lah. Kan gitu kan? Jadi kalau misalnya kita mau suntik, bang set nih bang, Vrec L sekian 1P8, berarti ambil power supply PSU setting 1,8 volt, merahnya letakkan di sini, hitamnya letakkan di ground enggak di ground. Ini kan berarti kan kita sudah ngalirkan 1,8 kemari kan. Maka nanti dari misalkan ada beberapa kapasitor di sini, ini yang konslet, ini yang panas karena nanti ketarik sama dia. Tapi kita harus tahu nilainya berapa. Nah, misalkan ini kan 1,3 itu enaknya Qualcomm gini. Nah, tahu ya 1,3. Oh, 1,8. Nggak boleh nanti jalurnya 1,8 kita kasih 3 volt. Nggak boleh, tadi itu bukan nyuntik, ngerusak. Apa maksudnya? Nah, nanti ya dipraktikkan aja dulu. Nah, ini teorinya seperti itu. Jadi kalau kita mau benerin HP mati total, maka kita cek kebutuhan IC CPU biar dia nyala normal. Kebutuhannya itu salah satunya tegangan kerja, dan memang di sini pula yang sering. Sama kayak manusia lebih sering sakit jantung bilangnya kan. Sakit jantungnya nggak bekerja, maka aliran darah itu nggak normal, katanya begitu. Sama kayak ini. Dan ujung-ujungnya nanti kebanyakan itu powernya rusak. Oh ternyata si powernya nggak mengeluarkan R6. Oh ternyata powernya nggak mengeluarkan S3. Oh ternyata L5-nya keluar, ada kapasitor yang bocor, makanya nggak masuk ke CPU. Itulah yang mau kita cari. Paham ya? Jadi ribet memang mati total ini. Cuma kalau kita tahu prosesnya, sangat menyenangkan menganalisa tadi. Paham ya? Gak bisa buru-buru bang ya? Nggak betul, nggak bisa buru-buru. Bisa ditunggu bang. Tapi di rumah. Bang mati total, kamu bisa ditunggu, nggak bisa. Di rumah. Kamu tunggu di rumah, nanti kalau siap saya kabari. Saya ulangin. Jadi waktu baterai dipasang, saya ulangin ya. Baterai dipasang, ini misalkan mesin. Oke. Ini misalkan mesin. Ini mesin handphone. Saat baterai terpasang, on off belum ditekan, itu tegangan sudah ngalir ya. Tegangan di 3,8 volt udah ngalir, bahkan ke sini nanti namanya PPH power. Ada juga yang namanya V. Di sini juga sudah ngalir. Bahkan cara mengetahui ini sudah masuk apa belum, kita bisa cek di sini, kita bisa cek di sini. Atau kalau mau cepat ya langsung aja cek di on off, cek di situ. Paham? Itu langkah awal. Ini berarti kita mau ngecek inputnya IC power. Karena kalau nggak ada input, ini semua nggak ada. Nah, jadi nanti kalau ngecek mati total ya kita mulai dari inputnya dulu.
cek inputnya dulu. Ada nggak PPH power ini masuk kemari? Tahunya dia masuk, on off mengeluarkan tegangan. Biasanya 1,5 sampai 4,2. 4 ya, 4,2 volt. Biasanya begitu. Ini sebagai apa? Sebagai perintah. Jadi kalau nanti pertanyaannya, tegangan kerja IC power apa? VPH power atau Physis. apapun lah itu namanya, yang pasti berasal dari IC charge. Apapun itu namanya. Apakah tegangan kerja udah masuk langsung hidup dia? Enggak. Wajib Perintah. Nah, setelah diperintahkan, ini langsung keluar. Apakah tegangan kerja ini setelah masuk ke CPU langsung hidup? Belum. Nah, ini belum dicek, yang belum saya jelaskan. Paham ya? Jadi sama. Jadi CPU membutuhkan tegangan kerja. Apakah 16 jalur tadi sudah masuk langsung hidup CPU-nya? Belum. Ternyata perintahnya konslet. Ya nggak nyala juga. Nah, makanya nanti, bang, tegangan kerja aman. Kita ukur pun aktifnya aman semua, bang. Oh, ini juga ya, bisa jadi ini. Paham ya? Jadi nanti kita cek tegangan kerja, tegangan perintah. Tegangan kerja oke. Tegangan perintah oke. Loh, ini cek. Kalau dia CPU-nya MediaTek harus ada segini. Kalau CPU-nya Qualcomm harus ada segini. Ukurnya pakai apa? Nah, ini nggak bisa pakai multitester. Harus pakai frekuensi counter. Nanti ada, kita cek. Jadi di handphone itu ada dua frekuensi utama. Yang pertama namanya sleep clock, nilainya 32,768 kHz. Yang kedua namanya baseband clock, yang nilainya 26 untuk MTK, 19,2 untuk Qualcomm. Jadi HP kita, ini HP saya nyala nih. HP saya nyala, tapi dia kan sleep. Itu ini yang bekerja. Clock yang ini namanya sleep clock. Pas HP mati, tapi baterainya ada, terus kita hidupkan, bukan karena pakai data ya, bukan karena online ya, tanpa SIM, tanpa WiFi, jamnya normal nggak? Menyesuaikan nggak waktu yang sekarang? Menyesuaikan, karena adanya sleep clock. Sleep clock ini adalah VRTC tadi. VRTC ini adalah tegangan real time clock. Jadi sleep clock ini, nah, sama saya gambarnya ya. Ini zaman dulu kayak begini. Kalau sekarang ini kristalnya di dalam. Nih, kristalnya di dalam IC power. Kalau zaman dulu begini. Jadi ada dua kristal. Kan kristal tahu kan? Yang kaleng itu. Kalau zaman dulu kristalnya dua, satu dekat power, satu dekat RF. Jadi dua. Kalau sekarang cuma satu. Karena yang satunya lagi sudah masuk ke dalam IC power. Itu disebut RTC tadi, real time clock. Jadi waktu baterai dipasang, itu clocknya udah hidup 32,768 kHz berdetak ya. Sehingga di sini salah satunya bisa menjadi deteksi perintah 1 dan 0. Kan udah saya jelaskan kemarin ya, maaf ya. Adanya tegangan di sini ini hanya menandakan dia 1. Nanti dikonsletkan dia berubah jadi 0, itu menandakan dia 0. Jadi hanya mengerti high, low, 1, 0. Ada tegangan, enggak ada tegangan, nah, itu power tuh. Jadi power ini di saat pasang baterai itu waktunya sudah berjalan, waktunya tek 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 tek. Selama ini belum dihidupkan, berarti dia masih di atas aja. Tek 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 tek. Kita tekan on off-nya, turun dia menerima data 0 sekian detik, baru naik lagi. Nah, sekian detik ini menandakan dia harus hidup. Makanya disebut tegangan perintah. Itu ya. Begitu juga dengan sini nanti. Nah, jadi kalau kita bicara mati total, ya kita harus tahu dulu ini proses alurnya api nyala, sehingga nanti ada masalah di situ, itulah yang menyebabkan apinya mati. Habis ini ada yang mau ditanya sebelum saya lanjut?